sejarah sampainya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ke Indonesia. Itu asalnya gimana? Ya, asalnya seperti apa? Sampai punya murid di seluruh penjuru dunia hingga hari ini. Sejarahnya seperti apa? Kebetulan saya salah satu saksi sejarahnya. Ya. Jadi dulu almarhum Habib Anis, nama lengkapnya Muhammad Anis, ya. Panggilannya Habib Anis. Julukannya The Smiling Habib. Ya, Habib yang murah, senyum. Ya, saya ketularan titik. Ya, latihan ya, saya latihan. Kalau ada orang baik, apalagi itu ya orang tua kita, guru kita, ya kita harus niru. Kakeknya Habib Muhammad. Jadi Habib Anis itu kakeknya Habib Muhammad. Nah, Habib Anis di majelis Qiraah siang, jadi majelis sebelum sholat zuhur, dimulai kurang lebih jam 12 siang sampai nanti jam 1, terus sholat zuhur berjamaah. Itu membaca kitab karya Habib Ali bin Husain Al-Attas waktu itu, Tajul A'ros. Baca kitab tersebut. Nah, kemudian beliau berkata kepada jamaah yang hadir rutin istiqomah tersebut, kita sudah baca ini sejarahnya orang-orang tua di buku ini, wali-wali yang di buku ini sudah kita baca sejarahnya. Apa enggak pengen kalau kita datangi wali-walinya, ya yang sudah meninggal itu kita ziarahi, apa enggak pengen? Apa enggak pengen pergi ke Hadramut sana untuk ziarah ke para waliullah yang sudah pindah alam tersebut. Semua senang karena saat itu setelah sekian puluh tahun hampir tidak ada rombongan besar ziarah dari Indonesia ke Hadramut. Ya, dari Indonesia ke Hadramut hampir tidak ada. Karena perjalanannya yang gak gampang, melelahkan, dan di Hadramut gak ada yang bisa dilihat. Mall gak ada. Adanya ya, gunung, ya, batu, pasir, pemandangan terindah kuburan. Ziarah-ziarah itu. Lainnya tidak ada. Mau cari hijau-hijau ya susah. Ya. Cari hijau-hijau susah. Dan masyarakatnya sangat sederhana. Akhirnya pada kepingin, mau gitu. Nah, Habib Anis punya niatan. Nah, ini pentingnya orang punya niat yang besar. Kabirin niyah, kabiril himmah. Kalau punya semangat jangan nanggung yang gede. Kata Habib Anis waktu itu yang saya masih ingat sampai hari ini. Alhamdulillah, kata beliau, saya pengen ke Hadramut cari anak muda yang alim, yang pinter ngomong. Yang alim, yang pinter ngomong. Sebab banyak orang alim tapi nggak pinter ngomong. Banyak orang alim tapi nggak bisa ceramah. Saya mau cari anak muda yang alim, yang pinter ngomong, mau saya bawa ke Indonesia. Biar yang di Indonesia ini nanti seneng belajar ke Hadramut. Biar kembali ngambil ilmunya Wali Songo. Karena Wali Songo asalnya dari Hadramut. Biar berangkat ke sana. Maka berangkatlah Habib Anis dengan niatan utama cari anak muda yang pinter ngomong. Berangkat ke Hadramut. Nah, sampai di Hadramut, di dunia para habaib itu ada satu Habib yang sangat tersohor kewaliannya, kesolehannya, namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Menetap di Jeddah. Dari Hadramut menetap di Jeddah. Ketika mendengar Habib Anis dan rombongan besar itu berangkat dari Solo menuju Hadramut, maka Habib Abdul Qadir bin Ahmad yang sudah sekian lama tidak pulang kampung ke Hadramut, ya sudah pindah ke Jeddah, tertarik untuk apa? Berangkat ke Hadramut guna menyambut Habib Anis. Nah, singkat cerita, dalam pertemuan di kota Sewun, Hadramut, duduk tuh para ulama besar, orang-orang soleh, Habib Anis ngomong kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad, saya pengen anak muda yang pinter ceramah, yang alim, mau saya bawa ke Indonesia.
Maka Habib Abdul Qadir bin Ahmad nunjuk Habib Umar yang waktu itu yang masih muda betul, kurus. Ya, masih muda, kurus. Mungkin kalau antum ketemu foto-foto Habib Umar zaman dulu ya, di dunia maya, ya seperti itu. Habib Abdul Qadir berkata kepada Habib Umar, ya, Azim ya Umar, tawakal. Ini cerita ini saya dapatkan selain dari Habib Anis, juga dari Habib Umar dalam ceramahnya di Haul di Masjid Riyadh, yang sempat saya terjemahkan menjadi buku berjudul Ulama Hadramut. Ya, sudah lama tidak saya terbitkan. Itu buku lama sekali ya, Ulama Hadramut. Maka saat itu Habib Umar karena punya guru dan mertua namanya Habib Muhammad Al-Haddar, meskipun diperintah sama orang yang sangat soleh, beliau tidak langsung ngomong iya, noleh ke gurunya. Nah karena gurunya juga orang soleh, waliullah ya, jawabannya ya sama, Zim tawakkal ya Umar. Ya, pasang niat yang kuat, berangkat ke Indonesia. Maka dengan semangat tersebut, Habib Umar berangkat ke Indonesia, Habib Anis kemudian melanjutkan ziarah Nabi, umroh, terus balik ke Indonesia. Ke Indonesia kemana? Jakarta, Jakarta langsung ke Solo. Ya, emang kan harus lewat Jakarta, ke Solo. Nah, waktu di Solo, gak ada yang nyapa. Sopo iki? Anak muda, kurus, diajak ngobrol ya, gak paham bahasa Arab ya. Sendiri saya pernah lihat videonya itu ya. Saya cari lagi agak susah itu. Videonya beliau sendiri di Malam Zamar itu ya, sendiri lihat gitu. Tapi begitu besoknya ceramah, delongop kabeh. Domblong kabeh. Anak muda ini kok ceramahnya syair. Jadi ceramah tapi bersyair. Akhirannya hurufnya bisa nun ganti ba. Nanti kalau kaf ganti lam. Indahnya luar biasa. Jadi walaupun gak mudeng ya domblong. Nah pada Hall Solo kan seluruh kiai itu kumpul, habaib kumpul. Maka setelah rangkaian Hall Solo selesai, Habib Anis ngomong sama Habib Abdullah. Ya sopir namanya Abdullah, julukannya Abdullah Tuban. Ya. Asgaf ya Pak? Al-Jufri. Ayo Abdullah Al-Jufri, Abdul Tuban. Tanya sama orangnya itu. Habib Anis punya mobil sedan kecil. Nah Habib Umar tuh rombongan 3 orang. Kata Habib Anis, bawa ini Habib Umar dan rombongannya bertiga ini keliling Jawa Timur. Ke pesantren-pesantren bilang saya yang suruh. Tidak ada yang boleh masuk mobil ini siapapun kecuali 3 orang ini. Karena ini mobilnya kecil, nanti kemasukan orang tamunya kesian. Ya tamunya kesian. Beliau memperhatikan sampai seperti itu. Nah keliling nih, karena udah lihat ceramahnya kan ya. Anak muda ini yang bernama Umar, semoga Allah panjangkan umurnya dalam segala kebaikan, kesehatan, ketaatan, kemudahan. Berangkat. Maka setiap pesantren domblong, titip, Bib, bawa pulang ke Hadramut ini, bawa pulang ke Hadramut. Masing-masing titip. Nah maka terkumpullah sekian, kalau tidak salah 30 atau 40, saya lupa jumlahnya. Itu dibawa ke Hadramut setelah itu. Nah itulah santri-santri Darul Mustafa edisi awal. Setahu saya waktu itu belum ada pesantrennya. Terus belajarnya di mana? Di masjid. Belajarnya di masjid. Nah ketika belajar di masjid, kemudian ada setelah itu dibangun pesantren. Setelah itu dibawa ke Indonesia. Setelah 4 tahun, ya dibawa ke Indonesia, dipulangkan. Masing-masing muridnya berdakwah. Sampai hari ini, ya saya bisa katakan jutaan orang berguru kepada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Baik secara langsung maupun lewat dunia maya. Itu adalah karena salah satunya semangat besar orang Solo, Habib Anis bin Alwi